Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas project-project kripto yang belum launching di exchange gitu ya. Dan memang ini di saat market kripto tidak menentu, istilahnya ya kurang jelas dan mungkin sedikit pasif, sedikit lesu. Ini bisa menjadi potensi profit dan profitnya juga cukup lumayan, yaitu 100 sampai ribuan persen dan bukan clickbait gitu ya. Kenapa? Ini saya coba bisa jelaskan. Ini caranya adalah menggunakan proyek launchpad gitu. Jadi kita bisa mendapatkan harga sebelum listing di exchange. Jadi harganya jauh lebih murah. Jadi pada saat listing mereka bisa naik sekitar ratusan sampai ribuan persen. Gitu ya. Untuk proyek sekarang kita akan bahas di Huobi Prime List. Ini proyek Prime List yang Huobi. Sebelumnya kita sempat bahas proyek-proyek launchpad di beberapa exchange juga. Ini yang pertama kita sempat terakhir itu membahas Unbound Finance. Unbound Finance itu tokennya UNB ya. Di sini hanya saya memberikan sebagai contoh, dia listing di tanggal 14 Desember, di 14 Desember ya. Coba ini exit. Nah, di tanggal 14 Desember kita bisa perhatikan dia punya gain pada saat listing ya. Ini naik sekitar 2500% ya pada saat listing, 2500%. Lalu kita sempat membahas juga Biko, kalau teman-teman yang udah ikutin, Biko Finance juga lumayan. Kita lihat dari sini, dari bawah dia naik sampai sekitar berapa nih? 10.000%. Jadi lumayan sekali ya kalau misalnya teman-teman bisa mendapatkan alokasi. Jadi bukan clickbait juga. Jadi di sini kita akan bahas cara projectnya itu bagaimana sih yang akan sekarang masuk ke dalam prime list projectnya Huobi. Lalu kita juga akan membahas kira-kira bagaimana sih cara ikutan ini token allocation-nya gitu. Berikut dengan tanggal dan waktunya karena memang harus berpas-pasan juga. Istilahnya gitu ya. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya aja. Project yang akan kita bahas adalah GamesPad. Tokennya itu GMPD gitu ya, GMPD. Dan ini menarik, dari namanya aja udah games, jadi memang lebih fokus terhadap game sendiri. Dan kita tahu kalau di crypto sekarang lagi trending, lagi masih cukup trending itu metaverse gitu ya. Dan GamesPad ini ya salah satunya akan terdampak juga dengan adanya uptrend atau hype dari metaverse juga ya. Dan kalau kita lihat GamesPad, dia project apa sih? Sebenarnya dia seperti launchpad juga gitu. Jadi ini dia menjadi launchpad-nya di dalam Huobi, tapi dia juga adalah project launchpad. Oke, mungkin agak bingung, tapi kira-kira seperti itu. The Ultimate Gaming NFT Metaverse Ecosystem. Jadi dia akan menjadi project launchpad untuk para game startup gaming yang baru lah, yang masih project-project kecil, mau butuh funds dan lain-lain, butuh development. Nah, ini di dalam GamesPad gitu ya. Dan kita lihat dia berfokus terhadap gaming, NFT, dan juga metaverse. Apa sih yang menarik? Yang menarik dari GamesPad yang pertama dia adalah game focus launchpad, memang khusus hanya untuk game gitu ya. Ada IGO atau Initial Game Offering, ada INO Initial NFT Offering, IMO Initial Metaverse Offering juga, dan ada Land Sales juga. Ini yang cukup menarik. Ada Decentralized Venture Capital, jadi dia sudah ada yang buat investnya sendiri lah istilahnya ya. Transparent Investing Opportunities, ada Game Incubator di mana akan ada mentorship, advisory, pokoknya buat orang develop projectnya mereka lah. Ada partnership dengan studio-studio game yang cukup besar, ada in-house game studio. Jadi ini yang biasa nggak diberikan lah gitu ya di launchpad lainnya untuk para startup game. Jadi ini cukup menarik. Lalu dia juga cross chain, artinya dia bisa ke chain A, ke chain B dan lain-lain gitu ya. Jadi ini akan penting sih sebenarnya kalau untuk suatu project menggunakan cross chain gitu ya. Lalu yang cukup menariknya lagi adalah dia itu sedikit berbeda karena dia tuh ada tiers and allocation. Mungkin saya kasih tahu salah satu project yang hampir mirip dengan GamesPad itu adalah C-DeFi Fund atau tokennya tuh S-Fund. Ini hampir sama dengan GamesPad. Istilahnya ini kalau C-DeFi ini sudah berjalan, sedangkan GamesPad ini masih baru lah. Istilahnya gitu ya perbedaannya. Tapi kalau C-DeFi sendiri dia berfokus terhadap IGO atau Initial Game Offering. Jadi ini kita bisa lihat nih upcoming pools, lalu completed pools. Ini adalah game-game yang mau launching istilahnya ya. Dan ini mereka poolsnya di sini. Ini namanya IGO gitu ya. Dimana kita bisa invest atau mendapatkan alokasi sebelum dia di dalam market lah istilahnya ya. Oke, kita balik lagi ke dalam GamesPad. Nah, dia bedanya kalau kita lihat perbandingannya, GamesPad ini dia ada nama tiers and allocation. Jadi ini sedikit ada perbedaan, cukup menarik juga. Jadi setiap orang ini akan diberikan tiers sesuai dengan berapa banyak token GMPD yang kalian hold. Apakah kalian hold 1.500, apakah kalian hold 4.000, 12.000, 25.000 atau 50.000 gitu. Dan ada tier-tiernya gitu ya.
Lalu kita lihat lagi ke bawah. Nah ini what problems does GameSpot solve? Ini lebih ke arah untuk early stage fundraising untuk crypto gaming startup, ini yang saya jelaskan tadi juga ya. Lalu tadi kita lihat juga ada IGO, INO, dan IMO. Untuk sekarang saya belum pernah lihat game launchpad yang melakukan ini semua sih sebenarnya ya. Biasanya hanya IGO, tadi kita sudah lihat CD5 Fund salah satunya. Dan untuk INO ini initial NFT offering, di mana NFT atau in-game items ini bisa launching juga gitu, bukan hanya gaming project. Bahkan ada IMO juga, initial metaverse offering. Jadi semuanya sih sebenarnya hampir sama dengan initial DEX offering ataupun initial coin offering. Jadi hampir sama semuanya caranya, tapi perbedaannya tuh produk-produknya juga. Oke. Lalu bagaimana sih cara tadi kita lihat participate di dalam GameSpot? Ya sebenarnya hanya lihat dari GMPD tokens yang berapa banyak yang kalian hold. Gitu ya. Untuk sekarang GMPD memang belum ada harganya juga karena ya di sini kita bahas sebelum dia launching gitu ya. Makanya kita lihat di sini belum ada harganya karena belum launching gitu, masih project baru juga. Untuk timnya, kalau kita lihat dari timnya sendiri ini cukup transparan, ini saya cukup suka. Jadi lebih percaya juga kita karena mereka sudah show mereka punya face juga, lalu mereka punya pengalaman, experience. Ini kalian bisa klik LinkedIn-nya mereka satu persatu gitu ya. Ini ada timnya, foundernya, advisor dan lain-lainnya. Gitu ya. Untuk IDO sebenarnya mereka juga sudah open untuk game-game projectnya, untuk initial DEX offering-nya gitu ya. Di sini kita lihat ada bagaimana cara satu project ini mengisi istilahnya ya. Kalau misalnya kalian mau daftar project gaming kalian lah di blockchain ya, kira-kira gitu. Jadi mereka udah open. Lalu kalau kita lihat juga secara partnership bagaimana? Secara partnership mereka sih kalau saya lihat ya untuk fundingnya sendiri ini sudah ada beberapa. Kita lihat ada strategic investment, ada strategic investor juga. Ini cukup besar juga. Infinity Ventures Crypto, ada Genblock Capital. Jadi ini untuk mendapatkan funding dari venture capital. Bahkan dia ada partnership juga dengan Polygon Matic sama AU21 Capital. Ini juga cukup besar. Jadi ini juga baru nih, kita lihat bulan Desember. Jadi memang GameSpot sendiri memang masih project relatif baru lah. Gitu ya. Jadi kalau memang ini dia bisa berhasil, kalau menurut saya ini cukup berpotensi sih. Tadi kita sudah bahas ini, kita bahas white papernya. Secara sedikit kita bahas GameSpot tier systemnya. Tadi ini udah kita bahas ya, mungkin kita bahas ke roadmapnya aja. Untuk secara roadmap kita bisa lihat juga dia baru mulai sebenarnya Juli 2021, di mana ada project ideation, baru bikin idenya, team assembling sama teknologi development. Juli, tapi baru benar-benar aktif tuh di bulan November, gitu ya. November baru private round, di mana private investor bisa invest. Nah sekarang ini baru dia mau melakukan token launching lah, GMPD-nya gitu ya. Dan nanti kita lihat sepertinya kalau misalnya seperti ini karena ini masih baru, mungkin ya kita lihat potensinya tuh lebih ke arah 2022 sih gitu ya. Bagaimana di tahun depan dia akan ada beberapa first GameSpot in-house game, launching game pertamanya dia, ada second game keduanya dia dan lain-lainnya. Gitu ya untuk launchingnya. Jadi lebih fokus ke dalam tahun depannya. Oke, bagaimana sekarang cara ikut ini GameSpot atau Huobi Prime List gitu ya. Ini kan di list di Huobi Prime List. Sebenarnya caranya juga sedikit mudah. Saya akan coba jelaskan. Pertama tanggalnya itu di Desember 21. Ini waktu Indonesia ya. Desember 21. Ada dua cara. Pertama kalian melakukan register via queue. Bukan dua cara sih. Ya ada dua cara. Kalian pilih salah satunya ya. Hanya bisa pilih salah satu antara dengan undian atau dengan Huobi Token Holdings gitu ya. Perbedaannya adalah kalau Huobi Token Holdings kalian lebih membutuhkan dana yang lebih besar gitu. Tapi kalian sudah dipastikan akan mendapatkan token allocation-nya. Sedangkan kalau via queue atau secara undian ya bisa aja kalian nggak dapat undian gitu. Karena ini hanya lucky draw. Tokennya adalah GMPD. Queue numbers-nya adalah 1 sampai 2700, jadi hanya 2700 orang, jadi cukup sedikit sebenarnya. Purchase price-nya ini ada di 0,055 USDT token. Jadi ini benar-benar murah. Mungkin nanti pada saat launching dia bisa ke 0,5 sen atau 0,4 sen, kan lumayan sekali gitu ya kalau kalian mendapatkan. Nah, dari ini kita udah bilang hanya bisa pilih salah satu jalur mau yang mana. Saya akan lebih fokus terhadap yang via queue di mana kita mengantri gitu karena ini nggak membutuhkan modal yang banyak dan teman-teman bisa ikut juga berpartisipasi gitu ya. Caranya mudah. Pertama adalah kalian sign up on Huobi Global, linknya ada di deskripsi gitu ya. Kalian tinggal download Huobi Global, KYC, masukkan data dan lain-lain gitu. Lalu yang kedua adalah kalian harus reach minimum spot trading volume of 200 USDT. Jadi kalian ini harus
ada volume trading sampai 200 USDT lah. Tapi bukan berarti kalian harus deposit 200. Ini kalian bisa deposit 50 aja, karena nanti kita hanya membutuhkan 50 USDT untuk ikut gitu. Kalian masukkan 50, kalian tradingkan. Ditradingkan, ini hanya volume. Jadi bukan berarti harus profit sampai 200, enggak seperti itu juga ya. Tradingkan kalau udah dapat volume sekitar 200, nah kalian tinggal hold USDT-nya 50. Nanti pada saat registrasi dibuka, kalian tinggal register gitu ya. Jadi ini cara yang paling mudah. Cara kedua itu adalah via Huobi token holding. Nah, kalau ini kalian harus hold dari Desember 17 sampai Desember 20. Nanti dihitung rata-rata kalian tuh kira-kira kalian hold berapa Huobi token sih. Semakin banyak ya, semakin modal kalian banyak, ya semakin besar kalian punya token allocation-nya gitu istilahnya ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau kita fokus terhadap registrasinya, ini yang harus kalian fokuskan adalah di sini, di tanggal 21 Desember jam 5 sampai jam 6 waktu Indonesia Barat. Ini mau kalian yang Huobi token holdings atau kalian yang dengan mengantri atau undian gitu, kalian harus lihat ini. Pokoknya jam 5 sampai jam 6 kalian harus registrasi. Nanti saya linkkan websitenya di dalam deskripsi, ataupun kalian bisa registrasi di aplikasi Huobi gitu. Nanti buka aja halaman Prime List gitu. Kalian hanya register. Nanti kalian tinggal lihat nih, kalau kalian yang dengan undian, nanti jam 6 atau jam 7 akan ada pengumuman apakah kalian mendapatkan token allocation-nya atau enggak gitu. Kalau ternyata kalian dapat, kalian siap-siap lah, karena ini GMPD ini akan dibuka untuk ditradingkan lah jam 8 di tanggal 21 Desember gitu. Ini adalah waktu untuk di open trade nah istilahnya ya. Kira-kira gitu. Jadi caranya cukup mudah dan secara projectnya juga cukup menarik juga sih kalau memang ini bisa booming juga. Apalagi sekarang gaming juga lagi booming ya. Ini dari GameSpot punya Twitternya sendiri. GameSpot IEO atau Initial Exchange Offering is set to launch on Huobi Prime List di Desember 21. Jadi ya bersiap-siap aja. Kira-kira itu aja untuk update saya untuk Huobi Prime List, dan mungkin potensi lah di saat market crypto sedikit mengalami sideways ya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa bantu like videonya, share dan juga subscribe ya. Thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.